Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Alia Febriana dengan NIM 22106 11220101. Jadi di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang dibentuk dalam bentuk PowerPoint. Jurnal yang saya pilih berjudulkan Dendrogram Zonasi Pertumbuhan Mangrove Berdasarkan Habitatnya. Penelitian ini mengkaji pertumbuhan mangrove yang direhabilitasi di pantai utara Jawa Tengah bagian barat meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Meskipun ditanam pada waktu yang sama, pertumbuhan mangrove menunjukkan perbedaan dalam hal kerapatan dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor habitat yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove serta membuat dendrogram zonasi berdasarkan karakteristik habitatnya. Yang pertama, mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan rehabilitasi mangrove yang ditanam pada tahun 2001 di pantai utara Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Pengukuran dilakukan pada 3 zona, yaitu yang pertama proksimal atau dekat laut, medial di tengah, dan distal di dekat darat. Parameter yang diukur meliputi kerapatan dan tinggi tanaman, serta faktor-faktor habitat seperti salinitas, suhu, pH, oksigen terlarut, unsur hara, populasi plankton, dan bahan organik. Yang pertama dari metodologi penelitian yang tadi yaitu penentuan lokasi, memilih kawasan rehabilitasi mangrove tahun tanam 2001 di 3 kabupaten. Yang kedua, pengukuran parameter, mengukur kerapatan dan tinggi tanaman serta faktor-faktor habitat. Yang ketiga, analisis data, melakukan analisis regresi dan analisis tandan untuk menentukan faktor dominan dan pengelompokan habitat. Lanjut slide selanjutnya, mengenai hasil pengukuran pertumbuhan mangrove. Hasil pengukuran menunjukkan variasi pertumbuhan mangrove di 3 lokasi penelitian. Kabupaten Pemalang memiliki rata-rata kerapatan dan tinggi tanaman tertinggi, diikuti oleh Brebes dan Tegal. Kerapatan tanaman berkisar antara 8,66 hingga 19,25 individu per 25 meter persegi. Sementara tinggi tanaman bervariasi dari 121,86 cm hingga 195,52 cm. Untuk lebih lanjutnya, yang pertama, Pemalang didapatkan kerapatan tertinggi, urutan pertama, yaitu 15,5 sampai 19,25 individu per 25 meter persegi, dan tinggi tanaman terbaik didapatkan 180,47 cm sampai 195,52 cm. Dilanjut dengan Kabupaten Brebes dengan kerapatan sedang dengan nilai 11,4 sampai 13 individu per 25 meter persegi dengan tinggi tanaman 133,64 cm sampai 160,26 cm. Yang terakhir, di Kabupaten Tegal sebagai kerapatan terendah didapatkan nilai 8,66 sampai 15 individu per 25 meter persegi dan tinggi tanaman bervariasi yaitu 121,86 sampai 163,33 cm. Selanjutnya, faktor-faktor habitat yang mempengaruhi pertumbuhan. Analisis regresi menunjukkan bahwa salinitas merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi mangrove, baik kerapatan maupun tinggi tanaman. Faktor lain yang mempengaruhi signifikan termasuk suhu, populasi plankton, dan unsur fosfor. Salinitas optimal untuk pertumbuhan mangrove berkisar antara 15-20%. Suhu perairan dan keberadaan plankton juga memainkan peran penting, terutama pada tahap awal pertumbuhan. Faktor tersebut yang pertama tadi, salinitas, faktor paling dominan yang optimal antara 15-20%. Yang kedua ada suhu, berpengaruh signifikan terutama pada awal pertumbuhan. Yang ketiga ada plankton, sumber energi penting bagi biota laut dan pertumbuhan mangrove. Dan yang keempat, yang terakhir ada unsur fosfor, penting untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Setelah itu, ada analisis tandan dan pengelompokan habitat. Analisis tandan menghasilkan dendrogram yang menunjukkan pengelompokan habitat mangrove berdasarkan parameter pertumbuhan dan faktor lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa kawasan rehabilitasi di Kabupaten Brebes, zona proksimal dan medial,
serta Kabupaten Pemalang, zona proksimal memiliki kemiripan habitat dan pertumbuhan tanaman. Kelompok ini memiliki nilai faktor habitat yang lebih baik dibandingkan lokasi lainnya. Mengenai dendrogram habitat mangrove, visualisasinya bisa dilihat pada gambar, yaitu visualisasi pengelompokan habitat mangrove berdasarkan analisis tandan. Dan setelah itu, ilustrasi dari zona mangrove dari arah laut ke darat juga dapat dilihat pada foto yang telah terlampir. Setelah itu, implikasi untuk rehabilitasi mangrove. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting untuk kegiatan rehabilitasi mangrove. Faktor-faktor habitat yang perlu diperhatikan dalam rehabilitasi mangrove, terutama menggunakan bibit Rhizopora mucronata, adalah salinitas, populasi plankton, dan kandungan fosfor. Untuk mencapai hasil maksimal, pengelompokan habitat area penanaman harus dipertimbangkan, terutama di wilayah Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah persiapan habitat. Menyiapkan media substrat atau habitat yang sesuai seperti di kawasan mangrove Kabupaten Brebes dan Pemalang. Terus yang kedua ada pemantauan faktor lingkungan, memantau dan mengontrol salinitas, suhu, dan populasi plankton secara berkala. Setelah itu nomor 3 ada penambahan nutrisi, memastikan ketersediaan unsur fosfor yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tinggi tanaman. Yang terakhir ada zonasi penanaman, mempertimbangkan pengelompokan habitat dalam perencanaan zonasi penanaman mangrove. Setelah itu yang terakhir, mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove sangat bergantung pada kesesuaian habitat. Kabupaten Brebes dan Pemalang menunjukkan hasil rehabilitasi yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Tegal. Faktor salinitas merupakan penentu utama pertumbuhan mangrove, diikuti oleh suhu, populasi plankton, dan kandungan fosfor. Untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi mangrove, disarankan untuk mempersiapkan media substrat yang sesuai, memantau faktor-faktor lingkungan secara berkala, dan mempertimbangkan pengelompokan habitat dalam perencanaan penanam. Berikut adalah tabel dari hasil penelitian yang tadi di mana Pemalang didapatkan sebagai kerapatan tertinggi dengan nilai 15,5 sampai 19,25 dengan tinggi rata-rata 180,47 sampai 195,52 dengan salinitas optimal 17,9 sampai 19,35. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dendrogram zonasi pertumbuhan mangrove berdasarkan habitatnya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.